Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Marilah kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan Yesus telah sediakan bagi kami. Jika kami masih ada sampai saat ini, semua itu karena anugerah Tuhan, semua itu karena berkat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dan kami ditolong oleh Tuhan supaya dapat melakukan dengan setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-24 ayat 10. Marilah kita membaca bersama-sama. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, judul renungan kita pagi ini mengatasi rasa tawar hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan hidup kita tidak saja menjalani dalam keadaan suka, tetapi kadang-kadang juga kita diizinkan ada dalam pergumulan, masalah-masalah, persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan dan persoalan yang berat itu akan mempengaruhi kondisi hati kita jika kita tidak memiliki respon yang benar. Respon yang benar akan membawa hati yang selalu bersyukur, tetapi respon yang salah akan membuat kita menjadi tawar hati ketika kita diperhadapkan atau ada dalam pergumulan dan situasi yang sulit. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana caranya mengatasi rasa tawar hati di tengah-tengah kesesakan kita? Saudara, ketika kita diizinkan ada dalam kesesakan atau dalam pergumulan, sikap kita harus menerima dengan sukacita. Artinya kita harus memahami bahwa dalam kehidupan kita ini bukan hanya ada satu musim. Artinya bukan saja kita ada dalam situasi yang menyenangkan, tapi kadang-kadang ada juga dalam situasi yang sulit, pergumulan yang berat, yang membuat hati kita, dada kita rasa sesak dan seolah-olah kita tidak berdaya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita memahami bahwa kehidupan kita ini bukan hanya diizinkan Tuhan ada dalam situasi yang menyenangkan, tapi juga dalam situasi yang tidak menyenangkan, dalam pergumulan, maka kita harus memberikan respon yang benar. Kita harus mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu Tuhan hadir. Tuhan ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Dan Tuhan mengizinkan kesulitan, kesesakan kita alami karena untuk menolong kita semakin bertumbuh dan mengenal Tuhan serta kuasa-Nya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita tidak akan tawar hati jika kita mengerti proses Tuhan. Jika kita mengerti bahwa Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ada dalam kesesakan, yang harus kita lakukan, kita harus memperkuat iman kita, memperkuat roh kita, yaitu dengan terus berserah dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Matius 11 ayat yang ke-28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Undangan Yesus ini akan menolong kita mengerti bahwa Tuhan yang sanggup dan akan menolong kita. Oleh sebab itu, datanglah kepada Tuhan Yesus. Jangan kita fokus kepada pergumulan-pergumulan kita, tetapi kita harus fokus dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dengan adanya pergumulan, kesesakan, jangan membuat kita menjadi tawar hati dan lemah, tetapi kita harus lebih memperkuat doa kita, memperkuat membaca firman Tuhan, memperkuat penginjilan kita, memperkuat pelayanan kita, memperkuat kesaksian hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika ini kita lakukan, maka rasa tawar hati itu tidak akan menguasai kita ketika kita ada dalam kesesakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat kita ada dalam kesesakan, Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki hati yang senantiasa bersyukur. Saudara, mengucap syukur dalam kesesakan itu tidak mudah. Tetapi jika kita mengerti firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, maka disitulah Tuhan akan menolong kita untuk selalu memiliki hati yang bersyukur apapun kondisi dan keadaan yang kita hadapi dan jalani saat ini. Saudara, hati yang bersyukur akan sangat mempengaruhi kehidupan kita dalam kesesakan khususnya, sehingga kita tidak akan tawar hati karena kita tahu Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan bekerja dalam sukacita, Tuhan bekerja juga dalam kesesakan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mengerti cara mengatasi tawar hati pada saat kesesakan, maka kita akan menjalani kehidupan kita dengan sukacita, dengan kekuatan dari Tuhan. Walaupun kehidupan ini sangat berat, pergumulan sangat banyak, tetapi ketika kita tidak tawar hati, maka kita akan menjalani hidup kita dengan optimis, dengan sukacita, dengan semangat. Tetapi jika dalam kesesakan kita tawar hati, maka kita tidak akan memiliki kekuatan apapun. Artinya kita akan lemah secara iman, mental kita juga akan lemah. Maka kita akan mudah frustrasi, kita akan mudah menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi lingkungan, dan tidak menutup kemungkinan kita juga akan menyalahkan Tuhan dengan kondisi yang kita alami. Oleh sebab itu, saudara-saudara, milikilah hati yang selalu memahami bahwa Tuhan itu mengizinkan kita ada dan menjalani berbagai musim dalam hidup kita. Suka, duka, senang, susah. Tetapi yang membuat kita tidak tawar hati karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Perkuatlah roh kita, iman kita, karena iman yang kuat akan menolong kita tidak menjadi tawar hati ketika dalam kesesakan. Dan milikilah hati yang selalu bersyukur, karena kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Setiap peristiwa, situasi yang boleh kita alami, yang kita jalani, Tuhan jadikan sebagai kebaikan untuk kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, apapun saat ini yang saudara hadapi, kesusahan, pergumulan, kesulitan yang menyesakkan hati dan hidupmu, jangan tawar hati. Karena Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Jika kita tawar hati, kecillah kekuatan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong kita. Ayo semangat, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini.
firman Tuhan yang telah meneguhkan kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami ketika kami diizinkan ada dalam pergumulan, masalah apapun yang saat ini kami hadapi. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami tidak tawar hati, tetapi kami boleh memandang kepada Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu menopang kami, dan yang selalu hadir untuk memberikan kepada kami kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, jemaat GKO Salafidi Sentani, dan juga saudara-saudara kami yang sudah dengan setia ambil bagian mendengarkan firman Tuhan melalui renungan pagi ini. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik Tuhan curahkan bagi kehidupan rumah tangga kami, anak-anak kami, pekerjaan, usaha, dan juga pelayanan kami. Jika ada di antara kami yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan akan turun tangan menolong dan menyembuhkan mereka. Yang lemah imannya dikuatkan, yang sedang berduka dihiburkan, dan mereka yang sedang putus asa akan diteguhkan dan mereka boleh kembali kepada Tuhan. Yang berulang tahun, berkatilah dengan panjang umur, damai sejahtera, dan sukacita. Terpujilah nama Tuhan. Inilah kehidupan kami, keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetaplah semangat, percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.